لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwat sekalian dan akhwat, para abad dan ummahat, inilah majlis ke 38 kajian kitab At-Tauhid. Kita masuk bab 27 dari kitab At-Tauhid, dan kita hanya akan menjelaskan pada kali ini hakikat dari At-Tatayyur sesuai dengan temanya di bab ini, bab 27, ma jaa fit tatayyur, yaitu dalil-dalil tentang At-Tatayyur. Maka kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan apa yang disebut tatayyur. Di kajian ini insyaallah, di malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari beberapa poin. Ya, ada beberapa poin ikhwan. Minimal 3 poin besarnya, subtemanya. Yang pertama, apa itu tatayyur? Apa itu tatayyur? Itu yang pertama. Kita berkenalan dulu dengan tatayyur. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara tatayyur dengan takhayyul? Apa perbedaan antara tatayyur dengan takhayyul? Tahayyul. Ya, kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk atau ya macam-macam atau praktik-praktik tatayyur di Indonesia. Ya, contoh-contoh tatayyur di Indonesia. Dan yang keempat, apa hukum tatayyur? Apa hukum tatayyur? 4 dulu itu aja insyaallah. Mudah-mudahan cukup. Ya, jadi ada 4 subtema pada malam hari ini. Yang pertama, apa itu tatayyur? Kedua, apa perbedaan antara tatayyur dengan takhayyul? Ketiga, contoh-contoh tatayyur di Indonesia. Sebagian contoh saja, sebagian kecil. Kemudian yang keempat, apa hukum tatayyur? Ya, yang keempat ini saya pikir sudah tahu semua jawabannya, tapi nggak apa-apa, taruh aja di situ. Ya, 4. Apa hukum tatayyur? Biar tertata pikirannya. Yang pertama, jemaah, apa itu tatayyur? Ya, kita maknai tatayyur ini dari segi bahasa dan dari segi istilah. Kalau dari segi bahasa, tatayyur berasal dari kata tayr, yaitu burung. Ya, burung. Asalnya dari kata burung, dari kata ta'ir atau tayr. Karena penamaan ini tadinya ada kebiasaan berasal dari kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Ketika mereka ingin safar, sudah pernah sebutkan kisahnya atau tradisi mereka. Mereka biasa
mengusir atau menerbangkan jenis burung tertentu. Kalau burung tersebut terbang ke sebelah kanan, maka mereka mulai perjalanan. Tapi kalau misalnya burungnya ternyata belok kiri, maka mereka membatalkan perjalanan mereka. Dan kalau burungnya nggak kemana-mana, diem gitu aja, ya, atau mundur kalau memang ada, ya, kalau memang bisa, ya, maka mereka tawakuf atau nyari burung lain untuk diterbangkan lagi, ya. Begitu. Asli seperti itu dari kata tayr. Jadi mengundi nasib dan merasa apes dengan kebagaimana yang mereka lihat. Itu secara bahasanya dari situ. Lalu secara syar'i tatayur apa? Nah, ini penting untuk digariskan. Digariskan dan dihafal. Secara syar'i tatayur itu apa? Secara syar'i tatayur adalah bahasa Arab dulu. At-tasya'umu, ya, at-tasya'umu bimar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin duna sababin syar'iyyin aw aqlin aw ilmiyyin. Itu, ya, udah hafal, ya, itu. Jadi tatayyur secara istilah adalah, sebentar, masih Arabnya dulu. At-tasya'umu bimar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin duna sababin syar'iyyin aw aqlin aw ilmiyyin. Itu, ya, shadaqallahul azim. Apa artinya, ikhwan? Tatayyur adalah at-tasya'um, yaitu merasa adanya nasib sial. Merasa adanya nasib sial, atau bahasanya mungkin bisa putus asa, bisa akan apes gitu loh. Merasa akan bernasib sial. Ya. Bimar'iyyin, dengan satu. Ya, kalau antum mau definisikan biar tertib itu, merasa apes, merasa akan bernasib sial dengan bulat satu. Sesuatu yang dilihat dalam kurung mar'i. Sesuatu yang dilihat dalam kurung mar'i. At-tasya'umu bimar'iyyin, yaitu merasa bakal apes nih karena gara-gara melihat sesuatu. Bimar'iyyin, sesuatu yang terlihat. Mar'i yang pertama. Atau poin dua. Masmu'in, sesuatu yang didengar. Mendengar sesuatu, dia langsung merasa apes dengannya. Bimasmu'in, itu yang kedua. Kemungkinan kedua. Yang ketiga, bima'lumin, dengan sesuatu yang diketahui. Dengan sesuatu yang diketahui. Insyaallah ini contoh-contohnya akan Anda sebutkan lengkap sampai antum puas insyaallah. Ya. At-tasya'umu bimar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin. Itu merasa bakal apes gegara, satu, melihat sesuatu, atau dua, mendengar sesuatu, atau tiga, mengetahui sesuatu. Belum cukup, ikhwan, belum cukup. Duna sababin, tanpa ada sebab. Ya, tanpa ada sebab. Sekarang pakai bukan satu, karena tadi udah kan. Bulat. Tanpa ada sebab syar'i. Tidak ada dalilnya, gitu kan? Tanpa ada sebab syar'i, atau maksudnya tidak ada dalilnya. Akan nasib sial gara-gara hal-hal tersebut, nggak ada dalilnya. Ya, itu satu, ya. Atau B, tanpa ada sebab yang B, yaitu rasional, logis. Nggak ada sebab logis, dalil nggak ada, logika nggak masuk. Itu yang B. Yang ketiga, tanpa sebab, yang ketiga apa? Yaitu ilmiyin, scientific. Logik nggak, syar'i nggak ada dalilnya, logika nggak masuk,
dan nggak ada penjelasan ilmiah tentang ini. Oke, itu definisi insyaallah yang akan mengamankan antum untuk mengetahui apa itu tatayur. Ya. Udah paham belum ikhwan di sini? Definisinya dulu, contohnya ntar habis ini. Udah paham semua insyaallah? Ada yang mau jawab? Silakan, nanti bisa minum bekas ana ini ya. Ada yang bisa? Ada yang sudah hafal? Yaitu at-tasya'umu bimar'iyyin au masmu'in au ma'lumin duna sababin syar'iyyin au aqlin au ilmi. Merasa bakal apes gara-gara melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu tanpa ada sebab syar'i, enggak ada dalilnya. Tanpa ada sebab logis, enggak masuk logika. Dan tanpa ada sebab ilmiah, enggak masuk saintifik. Oke, gitu ya. Tapi ingat, tatayur itu biasanya berkaitan dengan tasya'um, yaitu merasa bakal apes. Merasa bakal apes. Ya. Alamin dulu. Hafal nggak ikhwan sampai sini? Hafalin. Hafalin itu ini tertib itu apa definisi insyaallah. Ya. Jadi itu cukup. Antum cukup di situ udah ikut satu kajian ini insyaallah cukup untuk masalah tatayur. Jadi ngerti nanti ke depannya. Karena selama ini kita memahami tatayur dengan distorsi definisi. Apa tatayur itu apa? Kita nggak ini. Kadang-kadang malah justru yang bukan tatayur ditatayurin, dianggap tatayur. Dan yang sejati tatayur dikatakan ini bukan tatayur. Maka perlu apa? Perlu definisi. Nah, dari definisi kemudian terlampirlah contoh-contoh. Ya, perlu contoh atau langsung berlanjut ke poin kedua, ikhwan? Contoh. Biar cepat langsung ke poin kedua, Pak. Biar cepat kajiannya selesai. Contoh, merasa bakal apes dengan sebab mar'i. Karena melihat sesuatu misal. Antum dagang, ada pedagang di sini, ikhwan, pedagang makanan. Pedagang makanan, Pak Ali nggak ada? Lagi sibuk. Ada dagang makanan, atau antum menimbangkan. Dagang makanan. Apa makanannya? Nasi pecel. Taib. Antum dagang nasi pecel, masya Allah. Jarang jenggotan tebal lebat tukang nasi pecel. Iya. Tapi nggak ada yang komplain kan dari konsumen, kok di pecel saya banyak jenggot-jenggotnya nggak kan? Misalnya kan ini tukang pecel, masya Allah. Semoga berkah. Pecel antum, dagangan antum, insya Allah harta antum berkah. Nah di sini ketika antum bukanya pagi ya, pagi sampai siang. Tapi di konsumen pertama datang, mukanya jelek. Antum lihat, astagfirullahaladzim, bakal sial kayak hari ini. Ngomongin di depan dia lagi. Ya bakal sial saya nih. Dah, ini konsumen terakhir nih hari ini, habisnya tutup. Kenapa? Ini gara-gara muka dia nih, bakal sial nih. Ini namanya apa? Tatayur, walaupun orang ini bukan burung, orang ini orang. Tapi mukanya itu membuat antum itu merasa bakal berasa sial dengan muka dia nih. Oke, gitu ya. Ini contoh pertama dari tasya'um bimar'iyyin. Ada enggak dalilnya? Bahwa saya barang siapa melihat muka jelek maka hendaklah dia tutup warungnya? Enggak ada. Logika masuk enggak? Enggak ada hubungan antara muka dia dengan konsumen lain. Apakah karena muka dia pernah ada di toko antum kemudian konsumen lain bakal jerak gitu? Enggak. Terus saintifik masuk enggak? Apalagi ini diketawain sama ahli sains, enggak ada urusan sama kita gitu. Oke, gitu kan ya? Jelas sampai sini insyaallah. Baik. Kemudian yang kedua bimar'in wa au masmu'in. Masmu' ya. Yaitu beliau ini tukang pecel ketika jalan pakai etalase atau di warung ruko atau apa? Ruko. Gerobak. Oke. Gerobak dah. Kemudian pas lagi beresin barang udah memulai, tiba-tiba ada suara toke. Dengar suara toke. Wah. Ada toke pagi-pagi lagi. Ini kayaknya bakal nggak ada yang beres nih hari ini nih.
Ini juga tatoyur. Karena merasa bakal ada yang nggak beres. Ada nasib sial nanti nih kayak ini. Gara-gara surat toke di pagi hari kan harusnya toke kan malam. Nanti toke ini kayak ingetin saya supaya hati-hati nih keadaan. Nah ini juga nggak ada urusan nih. Dalil nggak ada, logika nggak masuk, nggak ada urusan dengan sains. Gitu ya. Oke. Masih tukang pecel lagi. Bima'lumin. Misalnya, wah, lihat tanggalan Jawa. Waduh, ini sekarang bulan apa? Oh, ternyata ini hari Kliwon. Wah, Kliwon ya. Setahu saya Kliwon tuh monyetnya si buta dari gua hantu. Ini jangan-jangan nanti ya bakal pamali nih kalau Kliwon kayak gini jualan. Akhirnya nggak jadi jualan gara-gara kekliwonan itu. Ini bima'lumin, dengan sesuatu yang terketahui, yaitu mengetahui tanggal. Mengetahui tanggal gini, ini apa nih tanggal ini, maka ini tidak ada urusan dengan, enggak ada dalilnya, enggak ada logikanya, dan enggak ada sainsnya. Masuk enggak ke logika ikhwan? Gara-gara tanggal sekian apes. Iya. Tapi kalau misalnya memang ada masuk dalil syar'inya ada, atau masuk logika, atau secara saintifik terbukti, maka bukan tatayur. Maka bukan tatayur. Contoh, yang dalil syar'inya ada. Ya. Contoh nih, antum bikin pecel itu, antum sengaja masukin kerikil ke dalamnya. Ya, nah ini kan curang nih. Jangan terlalu parah itu. Antum kasih kembalian uang yang sobek. Biasanya kan kalau bapak-bapak beli kembalikan, bapak nggak mikir ya, diambil aja terus dikantongin gitu. Beda sama ibu-ibu, dilihat dulu. Ya kalau kurang bakal dituntut sampai akhirat mungkin itu. Nah, antum kasih kembalian. Dan di kembalian itu ada uang yang saya sobek dan nggak berlaku sebenarnya. Ini berarti curang nggak? Curang. Ya. Kemudian antum berpikir, waduh, tadi saya sengaja lagi ngasih kembalian yang salah, yang nggak benar. Wah, kayaknya Allah bakal hukum aneh nanti nih. Ada dia merasa tasyawuf, merasa bernasib sial nggak di sini? Bakal sial nggak di sini? Ya. Karena apa? Karena berbuat curang. Ada nggak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya antum akan kena azab atau tidak berkah atau apa gara-gara curang? Ada nggak? Ada. Di antara man ghasyana falaysa minna, siapa yang curang maka bukan termasuk golongan kami. Kemudian kalau misalnya barang dagangan ini kemudian ada kecurangan, maka muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut keberkahannya. Atau masih kalau berkah dicabut akan terjadi sesuatu nanti yang enggak baik. Ini dalil syar'i kena enggak? Kena ya? Ya, berarti ini bukan tatoyur. Ya solusinya, ya nanti bakal sial nih gara-gara saya. Solusinya antum harus apa? Pak, maaf Pak, itu tadi ada uang robek Pak. Gitu. Ya, Bapak ini, oh gitu ya Mas, ya tadi saya kepikiran Pak dari uang robek. Sebenarnya saya sengaja tadi supaya itu, cuman saya mikir sih habis kajian takut maksudnya takut nggak berkah, jadi walaupun ini bukan tatoyur, akhirnya antum ceramah akhirnya. Ya, jadi solusinya adalah mengembalikan hak tersebut. Tapi itu kalau ada sabab syar'i. Kalau ada sabab syar'i maka itu bukan tatoyur. Bukan tatoyur. Ya. Misalnya seorang melakukan maksiat. Habis melakukan maksiat dia khawatir, waduh, saya habis ngezalimin orang, maksiat. Kama tadi nutudan gitu kan. Kamu akan diperlakukan serupa. Wah, nanti takutnya saya bakal kena juga nih gara-gara maksiat saya. Maka ini merasa apes gak? Iya. Tetapi ada dalil syar'i yang mengaitkannya. Ya, maka ini tatoyur bukan? Bukan. Ini bukan tatoyur. Paham di sini, kawan? Baik. Kemudian yang kedua, yang B, atau dengan sebab apa? Akli, yaitu rasional. Logis. Apa contohnya, ikhwan? Apa contohnya? Di antara contohnya apa? Kemudian antum jalan,
Ya. Kemudian ada banjir di depan. Antum lihat orang lewat itu udah sampai sepinggang, antum naik motor. Dan itu banjirnya ngalir lagi. Wah, ini kalau anak terus nih ngelawan arus, bakal ke bawah arus, hanyut anak mati nanti. Ini tatoyur bukan? Hah? Kenapa bukan? Karena ada sebab logisnya. Justru kalau antum kepedean, tatoyur, nggak usah. Jalan beneran kan mati kan? Iya, orang pada seneng, mati aja loh, sok tahu sih gitu. Ya, jadi ini termasuk sebab logis. Ini bukan tatoyur. Ya, tukang pecel ya. Besok-besok jangan lewat situ. Ya, kalau banjir. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa terakhir? Tanpa ada sebab apa? Sains atau semisalnya. Ya. Ada penjelasan sains tentang itu. Maka itu bukan tatoyur. Contoh, sebenarnya mirip dengan yang logika mirip. Gas, tabung gas. Ada surat gitu kan? Itu artinya apa tuh dia? Lagi berbisik atau memang bocor? Jangan bodoh-bodoh amat lah ya, bocor ya. Nah, kemudian antum bilang ke istri antum atau ke orang sekitar, jangan ada yang nyalain kompor, jangan ada yang nyalain api pokoknya. Kenapa mas? Ya, ntar meledak baru tahu rasa ente. Jangan, nggak tahu dari mana meledak, tatoyur itu. Nah ini bahlul nih orang nih. Ya maka ada sebab logis dan juga saintifik nggak antara gas itu dengan bahan bakar atau bakaran? Iya. Sekarang misalnya seorang tukang cakwe, ya. Dia menyimpan cakwenya kemudian karena nggak laku disimpan di lemari, bukan di freezer, bukan di apa, disimpan di lemari. Sampai seminggu disimpan sampai udah bulukan itu cakwe. Ya. Kemudian dia makan gak ya, ini mubazir nih, walaupun udah basi nih. Makan gak ya? Kalau nggak makan mubazir. Kalau makan, tatoyur. Kalau makan ntar sakit, tatoyur pak. Makan Ini orang bertatoyur atau apa? Ini bukan tatoyur. Ini bahlul namanya. Ya. Ini namanya bahlul. Ya. Kalau dicegah sama istrinya, mas jangan makan mas. Loh kenapa? Udah basi itu, nanti sakit perut. Enggak. Tawakal sama Allah. Nah ini bahlul. Ini namanya bahlul. Definisi bahlul kayak gini nih, dan tercontoh ini. Ya. Oke, jelas ya insyaallah ya. Tatoyur adalah merasa bakal nasib sial, bakal apes gara-gara melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau pengetahuan terhadap sesuatu tanpa adanya sebab syar'i, yaitu dalil, atau sebab logis, realistis, atau penjelasan saintifik, penjelasan yang ilmiah dan semisalnya. Begitu ya? Oke. Kalau misalnya antum jalan ke kuburan, lewat kuburan malam-malam, ya malam-malam, Anda pernah nyasar waktu mau kajian subuh di suatu daerah, di salah satu daerah di Bekasi yang depannya Jati. Saking banyaknya Jati, Anda nggak tahu Jati yang mana ketika itu. Jati Fulan pokoknya, ya itu udah. Ketika itu map itu Anda belum begitu mahir menggunakan Google Map. Bahkan nggak menggunakan malah. Jalan gitu aja dan kesesat di jalanan-jalanan rakyat biasa kayak gang-gang sepakat kayak gitu, kecil-kecil, jalan kecil yang cuma motor doang gitu. Jalan terus gitu. Dan itu sepi di mana-mana, dingin sepi. Akhirnya Anda lewat kemudian tiba-tiba udah nyampe di pemakaman. Dan itu pas Anda ngeliat langsung pemakaman itu, langsung salib gede itu. Salib gede salah satu kuburannya itu. Wah, agak sedikit shock ketika melihat itu, langsung ngerasa nggak enak gitu. Langsung ngerasa nggak enak. Nggak enak apa ya? Ya gimana sih kita kalau misalnya lewat pemakaman dan itu bukan pemakaman saudara kita gitu loh. Rasanya kayak nggak enak gitu. Dah lewatin aja bodo amat. Pertanyaan Anda,
perasaan tidak enak dengan seperti itu, gak enak tiba-tiba karena ini kuburan, gimana gitu. Itu tatoyur atau bukan? Nah, perasaan gak enak aja gitu. Ayo, tatoyur atau bukan? Ayo sok. Ayo, jangan senyum-senyum aja. Jawab. Kalau antum senyum-senyum aja, anda juga senyum-senyum aja nanti. Hah? Bukan atau tatoyur? Perasaan gak enak aja gitu. Hah? Takhayul atau tatoyur? Enggak ada pikiran macam-macam, cuman ngerasa gak enak aja. Takhayul. Takhayul. Tapi enggak ada pikiran apa-apa, Pak. Tetap takhayul. Enggak, ini adalah yang disebut sebagai khauf tabi'i namanya. Khauf tabi'i yaitu rasa takut yang sifatnya tabiat manusia. Masih wajar. Masih wajar. Enggak masalah, Pak. Antum lewat jalan gelap, enggak kelihatan apa-apa. Lewat jalan gelap itu, ada enggak perasaan tuh beda gitu loh. Wajar enggak, Pak ya? Wajar. Ya. Gelap, lewat tempat gelap, rumpun bambu semua memayungi antum. Kemudian tengah malam, gerimis dan banyak anjingnya. Dan antum sambil ngedorong motor, bensin habis, ban bocor. Itu bukan merasa bakal apes, emang udah apes itu. Kira-kira ada nggak perasaan gak enak gitu? Ya wajar, ini khauf tabi'i, ikhwan, khauf tabi'i. Maka nggak masalah. Tapi kalau tadi misalnya yang tadi keceritaannya kemudian lewat kuburan, mungkin kuburan Cina atau apa, kemudian kepikiran, ini banyak kuntinya nih, nanti bakal nangkring di pohon nih, ntar bakal ada yang nonjol kemudian palanya doang nongol nih. Nah ini apa ini namanya? Tatoyur. Tatoyur karena ada merasa bakal apes dia nanti ketemu mereka. Bakal dikerjain nih saya ini nanti. Ini tatoyur sekaligus apa? Takhayul juga. Sekaligus takhayul. Nah itu ya contoh. Tapi kemudian yang kedua apa tadi? Perbedaan antara tatoyur dengan takhayul. Kalau tatoyur itu pada asalnya itu kaitannya dengan dua hal. A dengan burung, B dengan nasib sial. Itu perbedaannya gitu. Kalau misalnya tatoyur pada asalnya dulunya berkaitan dengan burung, mengundi nasib dengan burung. Dan yang B yaitu tatoyur itu berkaitan dengan nasib sial biasanya. Taib. Adapun takhayul, ketahui takhayul itu lebih umum daripada tatoyur. Khayal itu lebih umum daripada tatoyur. Kenapa? Karena asalnya takhayul itu enggak mesti dulu berkaitan dengan burung. Apapun yang nonsens itu takhayul. Apapun yang nonsens, enggak ada hakikatnya, cuma pikiran belaka itu takhayul. Itu A. Kemudian yang B, takhayul itu enggak mesti berkaitan dengan keapesan atau kesialan. Takhayul itu enggak mesti berkaitan dengan keapesan atau kesialan. Kadang-kadang takhayul itu bisa juga berkaitan dengan kemujuran atau nasib baik. Faham bedanya, ikhwan? Kalau tatoyur dulu pada asalnya itu kaitannya dengan masalah burung. Burung diterbangkan kemudian, wah ini bakal apes nih gitu ya. Melihat burung ini, melihat dulu pada asalnya. Ya. Tapi kalau takhayul itu lebih umum daripada itu. Lebih umum daripada itu. Ya, lebih umum daripada itu. Pada asalnya. Kemudian yang B, takhayul itu biasanya berkaitan dengan merasa bakal apes. Itu tatoyur. Baik apes di sini diganggu oleh jin, nanti bakal diganggu atau gimana lah, pokoknya apes lah. Enggak laku lah nantilah atau gimana, itu apes. Kalau takhayul itu enggak mesti masalah apes atau, tapi kadang-kadang masalah kemujuran. Yang mana ini nonsens. Nonsens. Ya, misalnya apa? Melihat apa namanya? Melihat apa yang merasa orang tuh langsung merasa bakal mujur hari itu? Hah? Mata kanan? Anda nggak tahu tuh malah, Pak. Oh, mata kanan gerak-gerak, tanda bakal mujur. Nah, ini takhayul. Takhayul. Iya.
Kemudian eh, apa namanya? Dia mijit-mijit ini, kemudian ada 2 jendolan gitu. Wah, anak ente 2 nih nanti nih. Iya, padahal udah kakek-kakek itu dia. Anak ente 2 nih. Optimis kan dia. Wah, ya Masya Allah. Mudah-mudahan. Nah ini takhayul juga ini. Apes nggak ini? Ya nggak apes, namanya anak 2 nggak apes lah. Ya kan? Kemudian garis tangan nih. Ya. Garis tangan antum beda kayak orang lain. Orang lain kan umumnya gini nih, ya kan ya? Sama ya kita insya Allah ya. Iya, antum garis tangannya kayak monyet biasanya gitu. Beda sendiri. Tapi kayaknya orang kayak antum spesial ini. Ini apa? Takhayul. Tapi tujuannya kadang memotivasi orang, tapi nggak ada kaitan. Coba apa urusannya garis tangan dengan garis hidup? Nggak boleh kayak gitu. Itu berarti apa? Takhayul, dan bahkan ini termasuk bagian dari kahana, perdukunan, ramalan. Contoh lain, bayi lahir ngebrojol, ya, kemudian ternyata dia dililit sama ari-arinya, dililit-lilit tuh, ya. Maka untuk menghibur ibu ini, dokter maupun keluarga bilang, wah, cakep nih, nanti kalau udah gede, dia pakai baju apa aja, bakal cocok nih, cakep nih anak nih. Ini tatoyur bukan? Bukan, karena nggak merasa bakal apes, tapi merasa bakal beruntung. Tapi apa urusannya ari-ari sama baju nanti pas udah gede? Ini takhayul namanya. Nah, itu paham bedanya ikhwan di sini? Itu takhayul. Jadi semua tatoyur bagian dari takhayul, tapi tidak semua takhayul adalah tatoyur. Oke? Begitu, itu bedanya seperti itu ikhwan. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh praktik tatoyur di tanah air kita. Ini disebutkan oleh Ustadz Firan dalam kitab Syarah Kitab Tauhid jilid kedua, yang beliau mengambil faedah dari tesisnya Ustadz Abdullah Zain hafizahumullah. Dari Ustadz Abdullah Zain, tesis MA-nya, S2-nya ada Mazahirul Inhiraf fi Tauhid Ibadah lada ba'd muslimi Indonesia wa mauqif Islam minha. Di antara contohnya di sini sebutkan, beliau menyebutkan 10 contoh. 1, menganggap sial angka 13 dan angka 4. Menganggap sial angka 13 dan angka 4. Pemain bola coba. Terutama pemain barat. Sangat jarang yang bernomor belakang 13. 13. Jarang. Gedung-gedung di barat misalnya 13 karena dianggap angka sial. Nah, ini tatoyur dengan apa? Ayo. Dengan mar'i, dengan yang dilihat, yang dengar, apa yang diketahui. Yang diketahui, mengetahui nomor, maka sial dia. Enggak, ini berarti yang ada enggak dalilnya? Enggak ada. Logika masuk enggak? Enggak masuk. Scientific? Enggak ada juga. Oke. Angka 4 juga gitu. Kantor terutama, bahkan hotel tapi nama Islami. Hotelnya Islami secara nama doang. Tapi kemudian kalau antum masuk lift, nomor 3 itu langsung nomor 5, nomor 4 enggak ada. Iya. Nomor 13 juga enggak ada karena enggak nyampe. Ya. Nomor 4 enggak ada. Kenapa enggak ditiadakan nomor 4? Tatoyur. Di sini tasya'um dengan ma'lum, dengan sesuatu yang diketahui oleh orang ini, bahwasanya mengetahui nomor ini, bahwasanya nomor ini nomor sial. Begitu, ya. Kalau misalnya di tradisi suatu lingkungan atau suatu daerah misalnya, biasanya anak bungsu itu durhaka misalnya. Ini juga termasuk tatoyur. Memprediksi juga masa depan. Enggak boleh seperti itu, enggak boleh. Itu udah suudzon duluan pada anak, ya naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, menganggap sial bagi wanita hamil
jika suaminya masuk dan keluar toilet dengan menggantungkan handuk di lehernya. Ya. Jadi wanita hamil nih, istri ini hamil. Suaminya masuk, handuk di leher dia. Keluar gitu juga. Ya, gimana? Faham nggak? Istrinya lagi hamil. Suami pas masuk kamar mandi, handuknya di leher. Keluar kamar mandi, handuknya di leher juga. Sebagian menganggap bahwa ini bisa mendatangkan sial, yaitu janin yang ada di perut bisa terikat dengan tali pusarnya. Coba tuh. Ya, kasihan banget tuh handuk tuh. Ya. Anak paling kasihan sama supir angkot itu. Ya kan? Dulu kan mamang-mamang pakai handuk di sini tuh, tukang sayur kadang ada handuk di sini tuh. Ntar kalau kebelet ke WC gimana? Masuk WC, keluar WC, astagfirullah, ya lupa. Ya bakal kelilit dah anak gua dah. Coba, kesian banget kan orang kayak gini kan. Akhirnya besok nggak bawa anduk besok. Ya. Tuh. Padahal apa? Dalil ada nggak? Nggak ada. Logika, ini pengkhianatan terhadap akal bahkan. Kemudian saintifik diketawain sama orang-orangnya. 3. Meyakini bahwa jika seorang gadis perawan duduk di depan pintu, maka dia akan susah menikah. Ya, ini Ustadz Firana bilang, keyakinan seperti ini tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Papua. Ana heran, kenapa beliau tidak mengatakan keyakinan ini seperti tersebar di Indonesia? Karena disebutkan semua pulau di sini, ya. Berarti di mana-mana ya. Di mana-mana ada yang mengatakan gadis perawan duduk di depan pintu, masuk pintu rumah nih. Duduk di situ tuh. Dia akan susah nikah. Ini bisa sebagai tatoyur. Tetapi mungkin orang zaman dulu, ya, orang tua zaman dulu memaksudkan ini bukan tatoyur. Ya kan? Memaksudkan ini perawan itu di rumah, dalam rumah pemalu, jangan di depan pintu, depan rumah. Kesannya tuh kayak nyari gitu, kayak apa gitu. Ntar nggak ada yang mau gitu. Orang dulu mungkin maksudnya gitu. Cuman akhirnya ditatoyurin gitu loh. Ya, dianggap keyakinan bahwasanya ada nasib tertentu dengan itu gitu. Ada roh tertentu yang bakal menghalang-halangi gara-gara dia suka di situ. Dulunya filosofis. Sekarang menjadi tatoyur, khurafat, takhayul. Sama seperti jangan pakai baju hijau atau biru ke laut. Iya. Asli itu ada penjelasan saintifik di situ. Karena kalau misalnya antum nanti ke bawah itu terjadi apa? Kamuflase apa? Saru, samar gitu. Apa sama dengan warna laut. Jadi nggak keidentifikasi antum di mana. Kalau ini kan ada penjelasan sainsnya dan logikanya. Tapi dikaitkan kemudian sama orang-orang selatan apa? Nah ini dia Nyi Roro Kidul lagi gitu kan. Iya, ntar penunggunya marah loh. Penunggu pantainya marah nanti kalau misal pakai hijau kan. Makanya kembennya Nyi Roro Kidul kan hijau warnanya. Kalau antum pakai warna hijau juga, antum berarti menyaingi dia. Enggak, Pak? Kata mereka gitu. Iya. Lihat ya. Lihat kejahilan dan pengkhianatan secara logika, pengkhianatan terhadap logika mereka tuh. Demi mengagungkan perempuan khurafat berkemben hijau. Ya, Masya Allah. Keluar nanti takutnya bakal keluar dari laut pakai kuda, kemudian pakai apa namanya, kereta kencana atau semisalnya itu. Masya Allah. Itu sejak kapan itu kereta dibuat itu bisa? Coba kayu dari laut, dari mana kan kayu kan pohon-pohon kan biasanya di bumi ya, di daratan. Kudanya juga bukan kuda laut, kemudian mukanya muka manusia, panjang, samponya apa, terus pakai dryernya seperti apa kok langsung kering keluar dari, ini kan langsung kering tuh Nyi Roro Kidul kan, keluar dari laut langsung kering itu. Coba hayo dryernya itu apa, kemudian dia pakai mesin cuci apa sehingga keluar kok bisa langsung kembennya tuh kering gitu loh. Kalaupun nggak kering masuk angin harusnya itu, karena kan angin laut luar biasa. Apalagi selatan kan sekarang lagi gelora-geloranya angin itu. Maka emang Masya Allah nih jin-jin semacam ini memang kuat, mereka nggak bakal masuk angin ya. Taib 3 itu tadi
Ya, ini tadinya bukan khurafat, bukan apa, maksudnya filosofis, tapi kemudian dijadikan sebagai keyakinan. Yang keempat, keyakinan terkait burung gagak. Burung gagak yang berkumpul dan terbang berputar-putar di langit. Diyakini sebagai pertanda bahwa akan ada kerabat yang akan meninggal. Keyakinan ini tersebar di Banyumas dan Jombang. Ya, di kita nggak ada ya kayak gini, burung gagak berkumpul berputar-putar di langit nggak ada. Di Jakarta masih nggak ada. Atau burung sirip uncuing atau kedasih. Anda nggak ngerti ini burung ini. Sebagian lainnya meyakini bahwa jika suara burung kedasih atau sirip uncuing terdengar di sepertiga malam terakhir, maka itu adalah pertanda bahwa akan ada seorang lanjut usia yang akan wafat di wilayah tersebut. Keyakinan ini biasa ditemukan di Jawa Barat. Ada yang tahu burung kedasih jemaah? Ngerti burung kedasih kayak gimana? Kayak gimana suaranya, Pak? Yang serem itu ya? Oh, itu namanya kedasi dah. Perasaan bukan. Tapi terserahlah mau yang apa, ya. Di sepertiga malam terakhir, ikhwan. Sepertiga malam terakhir waktu buat tahajud, buat apa? Ini malah mikirin burung, ya. Kemudian lagi tahajud, wait gitu. Wah, ini bakal ada mbah-mbah meninggal nih nanti. Ditunggu kemudian percaya lagi. Ya. Ini bakal ada Mbok Din meninggal nih bentar lagi nih. Karena ada seorang lanjut usia yang akan wafat di wilayah tersebut. Nah kemudian Allah Ta'ala kemudian menguji orang-orang yang mempercayai ini, ternyata terjadi. Itu kadang-kadang Allah Ta'ala menguji manusia seperti itu. Mempercayai suatu khurafat, kejadi. Supaya apa? Supaya diuji nih orang makin jauh apa enggak nih orang. Ternyata pas diuji mereka makin jauh. 5. Keyakinan terkait hujan gerimis saat matahari terik. Fenomena alam tersebut diyakini sebagai pertanda bahwa ada setan-setan yang sedang melahirkan anaknya. Ya, keyakinan ini ada pada sebagian masyarakat Jombang. Anda baru dengar kalau yang ini. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada matahari terik, ya belakangan ini ada juga kayak gitu tuh. Masih panas tiba-tiba hujan. 2 hari lalu atau 3 hari lalu. Bagi orang Jombang, bagi sebagian orang Jombang atau sebagian orang yang percaya ada setan lagi melahirkan anak-anaknya. Coba. Apa urusan coba setan lahirin terus ada hujan pas lagi terik matahari. Sedangkan sebagian masyarakat asli Jakarta, nah ini yang dulu kita nih, meyakini bahwa hujan gerimis saat matahari terik menandakan bahwa ada yang apa? Meninggal dunia. Tuh itu. Dulu ya, ada yang mati gitu kan. Di mana yang mati? Pokoknya ada lah pokoknya. Tanda-tandanya apa? Nih hujan gerimis ya pas lagi terik gitu. Tuh lihat. Ada enggak apa dalil syar'inya? Enggak ada. Logika enggak masuk. Dan secara saintifik juga tidak ada kaitan antara hujan gerimis di terik matahari dengan kematian seseorang. Lihat tuh, enggak nyambung. 6. Kelahiran anak di waktu maghrib. Nah ini ya. Sebagian orang di Wonogiri dan juga Pacitan meyakini bahwa jika anak lahir pada waktu maghrib, maka anak tersebut akan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan, yaitu tewas dimakan singa. Ajib. Pak Rusadi, Pak, waktu itu lahir maghrib pagi ya. Mas pantesan kuat Pak ya. Untuk menghindari hal itu terjadi, lihat, awalnya khurafat, takhayul khurafat. Supaya menolak bala. Jadi menolak apa yang dipikirkan mereka sendiri gitu loh. Maka mereka mengadakan suatu acara ritual disebut ruatan. Ruatan bagi setiap bayi yang lahir di waktu maghrib, supaya bagi ini kelak terhindar dari keburukan. Selain melakukan ruatan itu, tali pusar si bayi juga diambil. Tali pusar yang masih ini loh, apa namanya? Iya, nyambung ke ari-arinya. Nah, dia ambil kemudian dicampur dengan asam jawa, gula merah, pensil, sedotan dan beberapa benda lainnya. Ini bikin jus apa ini? Kok ada pensil segala? Nah, herannya ada pensil disuruhnya apa? Salah tulis atau gimana ya Ustaz ini? Karena kan ini kan daging ya, tali pusar, asam jawa, gula merah, pensil sama sedotan.
Lah pensilnya mau diapain gitu loh. Mungkin diraut kali ya. Dan beberapa benda lain ini kemudian dikuburkan di samping rumah. Kemudian tali pusar yang telah dikubur harus dijaga selama 40 hari. Lihat tuh capek sendiri itu. Dengan halunya mereka. Ya. Padahal sih lahir aja terserah Allah ya, mau buat dia lahir kapan ya. Mau maghrib kayak mau kapan supaya nggak dimakan singa. Alhamdulillah di Jakarta nggak ada singa. Ya. 7. Mencium tangan anak kecil. Nah, nanti habis azan insya Allah kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan yang ke-7, mencium tangan anak kecil. Sebagian orang melarang dari mencium tangan anak kecil karena meyakini bahwa itu menjadikan anak tersebut tukang minta-minta jika telah dewasa. Karena ya jika ingin mencium anak kecil, mereka menganjurkan untuk menciumnya pada anggota tubuh lainnya selain tangan. Boleh mencium pipi, kepala dan yang lain. Yang penting jangan tangan. Ini juga termasuk khurafat dan tatayur untuk masa depan anak kecil itu. Ke-8, meninggal pada hari Sabtu. Ini keyakinan sebagian penduduk Cirebon yang menganggap bahwa orang yang meninggal pada hari Sabtu adalah pertanda bahwa kematiannya juga akan mengenai orang lain. Ya Allah, kasihan banget. Bisa jadi kerabat atau tetangganya. Jadi kalau antum misalnya punya keyakinan ini di Cirebon misalnya, antum punya keyakinan ini, antum mati hari Sabtu, itu keluarga lain bakal waspada dan bakal merasa apes nih. Ya, dia meninggal hari Sabtu pula, nih bakal ada di antara kita yang bakal meninggal setelah ini. Tuh, gara-gara ini tadayur. Ya. 9. Kesamaan tanggal lahir anak dengan tanggal lahir ayah atau ibunya. Nah, ini jarang nih. Sebagian orang meyakini hal tersebut sebagai pertanda pertikaian dan permusuhan yang kelak akan menyala dalam keluarga tersebut. Jadi anaknya lahir tanggalnya sama tanggal bapaknya atau tanggal lahir ibunya. Ini bakal bermusuhan ini anak dan bapak kelak. Maka apa solusinya? Lihat nih, gara-gara mereka halu, akhirnya mereka nyari solusi sendiri. Solusi anak tersebut harus disimpan atau dibuang di luar rumah. Masya Allah. Dan dibiarkan hingga ada orang lain yang mengambil anak tersebut untuk dirawat beberapa hari. Lihat, jelek banget ini. Itu. Ya, simpan atau dibuang di luar rumah. Biarin aja di luar rumah. Dinangis gitu sampai ada orang yang ngambil anak tersebut untuk dirawat beberapa hari. Jika telah lewat beberapa hari, maka orang tua asli dari anak tersebut datang dan membeli anak tersebut. Hal ini dianggap dapat menghilangkan keburukan yang akan ditimbulkan oleh anak tersebut. Keyakinan ini tersebar di beberapa daerah di Jawa. Lihat tuh ya. Lihat wahai apa yang biasa mendewakan atau mengutamakan tradisi di atas syariat. Lihat tuh tradisi kita tuh banyak yang kayak gini tuh. Walaupun sekarang udah mulai terkikis alhamdulillah. 10. Perawan memakan sayap ayam. Nah ini ya yang punya perawan. Perawan memakan sayap ayam. Sebagian penduduk kota Semarang berkeyakinan bahwa jika ada anak gadis perawan yang memakan bagian sayap ayam, maka suatu saat suami perempuan tersebut akan membawanya pergi dari tempat tinggal asalnya. Gara-gara makan sayap, maka dia akan diterbangkan sama suaminya nanti. Gitu. Ini semua contoh-contoh. Di antara contoh tatayur lah ya. Belum lagi masalah nunjuk ke kuburan dan seterusnya. Sekarang yang poin ke berapa, Pak? 4. 4 ya. Apa hukum tatayur? Ya. Hukum tatayur itu bisa menjadi 2 ya. Hukum tatayur A. Syirik besar, B. Syirik kecil. Ya, ini bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil. Ya, itu hukum tatayur. Kapan tatayur itu menjadi syirik besar? Kapan tatayur itu menjadi syirik kecil? Kapan? Apa barometernya? Barometer di keyakinan. Taib. Semua tatayur itu menunjukkan bahwa antara sebab dan
perasaan apes itu tidak ada kaitan. Ya, sebab dan perasaan apes tidak ada kaitannya. Sebabnya apa? Nunjuk ke kuburan. Hasilnya apa? Bakal apes. Nggak ada urusan, nggak ada kaitan. Itu kan ya. Nah, berarti kan ada sebab. Sebabnya ini baik yang tampak terlihat atau yang terdengar atau yang terketahui dari nomor-nomor atau pengetahuan tentang sesuatu. Ini sebab namanya. Makanya tatayur itu tasya'um bimar'in atau masmu'in atau ma'lum. Yaitu merasa bakal apes dengan sebab yang dilihat, dengan sebab yang didengar, dengan sebab yang diketahui. Tapi sebab-sebab tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang terhalukan di benaknya dari keapesan itu. Enggak ada kaitannya. Itu bukan sebab syar'i, bukan sebab logis dan bukan sebab saintifik. Ya. Taib. Nah, kalau seseorang nih walaupun dia dengan halusinasi dia mengaitkan sebab yang tidak logis atau tidak syar'i atau tidak saintifik tersebut kepada kehaluan dia, tapi dia masih meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sebab ini, maka ini tergolong apa? Syirik besar atau kecil? Syirik kecil. Tergolong syirik kecil. Ya. Apa? Contohnya apa ya, kawan? Ya tadi misalnya kalau hujan gerimis pas matahari terik berarti ada yang meninggal. Hujan gerimis pas matahari terik ini sebab. Keapesannya ini ada yang meninggal nanti nih. Sebab akibat enggak nyambung. Baik secara dalil syar'i enggak ada nyambungnya. Logika enggak main. Kemudian saintifik juga enggak kena. Ya. Maka merasakan atau menganggap ini sebagai sebab untuk kematian seseorang, ini syirik. Menganggap ini sebagai sebab ada nyambung yang ini syirik. Faham nggak, ikhwan? Hah? Karena emang sesuatu yang khayali nggak kena dia. Ya, ini menjadi syirik. Lalu karena ada kekosongan nanti akan disebutkan kenapa tatayur disebut syirik. Nanti akan disebutkan oleh Ustaz Firanda insyaallah. Di dalam kitab ini. Ya, jadi ini syirik apa? Syirik kecil kalau dia masih menganggap Allah lah yang menurunkan hujan, Allah lah yang mematikan fulan dan Allah yang menciptakan segalanya. Dia ini masih syirik kecil. Tapi kalau misalnya keyakinannya sudah naik peringkat keburukannya ke bahwasanya gerimis ini memang memiliki kekuatan tersendiri secara zat bersama dengan kekuatan Allah atau apalagi di luar kekuatan Allah naudzubillah min dzalik terhadap kematian fulan. Jadinya ini memang punya apa? Daya tersendiri tanpa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi syirik apa? Syirik besar. Berarti mengadakan adanya pencipta dan pengatur selain Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka dia kafir disebabkan keyakinan syirik besarnya itu. Jadi tatayur itu tergantung. Juga nomor-nomor ini. Ya, nomor-nomor ini. Atau tanggal-tanggal tertentu. Ya, kalau misalnya masih menganggap bahwasanya tanggal ini hanya sebab, melainkan semua itu urusan Allah Ta'ala, maka ini syirik kecil. Tapi kalau mengatakan tanggal ini memang mempunyai ruh-ruh tersendiri yang dengannya seseorang akan bernasib apes, berarti ada yang mentakdirkan selain Allah Ta'ala, maka ini syirik besar, keluar dari Islam. Ini yang disebut tatayur bisa menjadi syirik besar. Hati-hati. Ya. Lah, terus kenapa kok tatayur bisa jadi syirik? Ya. Mengapa tatayur dikategorikan sebagai syirik? Pertama, karena tatayur adalah bentuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Jadi tidak real, khurafi, kosong, khayali. Yang bukan sebab dijadikan sebab, dianggap sebagai sebab. Maka ini khayali. Ya. Bagaimana kalau gini? Antum sakit misalnya. Apa penyakit antum?
asam lambung. Ya udah, supaya antum sembuh, antum harus sering-sering menatap wajah wali. Ayo coba. Wali apa? Wali santri, wali murid, wali band, atau wali apa nih? Enggak. Walinya Allah. Wali masih hijau. Antum lihatin aja mukanya pas lagi kajian. Iya. Hatta beliau lagi sholat, antum lihatin mukanya. Antum lihatin terus mukanya. Bakal sembuh nanti asam lambung antum. Apakah melihat muka wali bisa menyembuhkan asam lambung? Ada dalil syar'inya enggak? Enggak ada. Logika main enggak? Enggak. Secara medis, dokter insecure dengan hal-hal kayak gini. Mana ada, gitu kan? Kalau ada nggak usah dokter sekalian. Udah semua ngeliatin muka ustadz aja, gitu kan? Ini juga penghinaan buat ustadz. Mukanya ustadz menyembuhkan asam lambung. Iya. Apa mukanya ustadz kemudian dilihat asam lambung sembuh. Kelenjar getah bening sembuh. Iya. Mah langsung sembuh. Nah, ini gimana? Ya. Enggak bakal nyambung, ikhwan. Maka ini termasuk apa? Tatoyur atau takhayul? Takhayul. Karena bukan nasib sial, Pak. Nasib beruntung. Gimana kalau misalnya? Mas. Aku nyawang raimu iku ngele aku. Apa tuh? Bahasanya kasar itu, Bang. Aku ngeliat mukamu langsung lapar aku gitu. Ini tatoyur apa enggak? Ini bukan tatoyur, ini ngece namanya. Ini ngece, nonsens ini. Enggak ya. Anu ngeliat muka antum mual langsung nah ini bukan tatoyur. Ini ngece, enggak bermaksud tatoyur. Ya bedakan ikhwan. Ini enggak real, yang ini tadi ucapan kadzib yang seperti itu. Lihat muka antum tuh sumpek karena nah ini ngece, bukan tatoyur ya. Bedakan. Antum digituin, jangan antum keluarin dalil. Ada orang lihat, akhi anda ngeliat muka antum, langsung kayak males banget gitu. Ya akhi antum tatoyur nggak boleh kayak gitu. Ya, terus antum ngeluarin la adwa wala tirata wala hamata ya. Antum percuma ngeluarin dalil karena dia maksudnya bukan tatoyur, tapi maksudnya istihza namanya, istihza itu bukan tatoyur. Oke. Jadi tatoyur itu menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Termasuk takhayul juga gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sebab kenapa tatoyur dikategorikan sebagai syirik. Jadi biasanya sesuatu yang disebut syirik itu sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Jadi syirik. Ya. Mayit enggak bisa menjadi sebab pengampunan. Tapi dia dianggap sebagai sebab. Dengan kita bertawasul dengannya, maka menjadi syirik. Yang bukan sebab dijadiin sebab gitu loh. Itu jadi syirik. Yang kedua, mengapa tatoyur dikategorikan sebagai syirik? Yang kedua, karena tatoyur itu akan menafikan sikap tawakal kepada Allah. Tatoyur akan menafikan sikap tawakal kepada Allah. Orang kalau bertatoyur merasa bakal apes dengan sebab-sebab yang tidak real, dia akan hilang tawakalnya. Baru awal-awal dia jualan pecel, datang konsumen mukanya itu bikin kita banyak-banyak mengingat dosa. Astagfirullahaladzim. Kok konsumen pertama saya mukanya gitu banget ya? Itu matanya berapa dia? Kok kayaknya satu doang gitu. Mulutnya kemana dan seterusnya, kok jerawatnya itu dengan mukanya banyakan jerawatnya gimana ya? Mikir, kayak ini hari ini gak apes. Udah tutup lah. Lihat. Akhirnya dia tidak bertawakal dan menutup dagangannya gara-gara sesuatu yang tidak ada nyambungnya dengan nasib dia. Jalan mau kerja, udah starting motor ya. Coba gini aja deh. Itu orang modern. Starting motor. Motornya kayak kecekek suaranya. 3 kali. Waduh. Aduh 3 kali nih. Nggak bisa nih starting nih. Udahlah. Nggak usah kerja. Akhirnya bilang sama bos, maaf bos, saya izin. Loh kenapa mas?
kayaknya bakal apes di hari ini. Lah kenapa? Itu 3 kali saya udah starting motor, nggak apa? Nggak hidup-hidup mau manasi motor starting 3 kali saya. Emang udah berapa hari mas nggak di starting? Seminggu. Ya, itu kayaknya ini bukan tatoyur. Emang situnya males. Oh ini mah. Seperti ini kalau memang ini tatoyur. Kadang anda juga ada perukiah kayak gini cuma. Bukan tatoyur ini, takhayul. Atau mungkin tatoyur juga. Ada pernah dengar perukiah seperti ini? Di depan anda ngomong kayak gini. Kalau antum mau selamat di perjalanan supaya motor antum nggak diapa-apain sama jin, begini caranya. Ini peruqyah syar'iyyah. Ya, peruqyah syar'iyyah tanda kutip. Antum ya baca bismillah, starting baca bismillah. Tapi antum harus melangkah ke belakang dengan motor antum mungkin 3 kali langkah. Nah, baru setelah itu antum silakan jalan. Itu insyaallah jin-jin gak bakal gangguin antum dan motor antum. Paham gak maksudnya ikhwan? Ini antum mau kerja nih, mau kerja starting bagi-bagian. Habis starting itu antum jangan naik dulu, nggak boleh naik dulu, jangan naik dulu. Itu belum aman dari gangguan syaitan. Walaupun antum bisa baca bismillah, walaupun antum bisa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata billah, tapi antum harus mundur dulu 3 langkah lah minimal. Sama motor antum, jangan antum sendiri mundur. Ya, jangan antum sendiri mundur terus motor antum ikutan, enggak. Bareng-bareng. Ya, 3 langkah ya 3 langkah. Baru setelah itu antum naik ke motor. Itu jin-jin nggak ada yang bakal ganggu antum. Kata beliau, memang sih banyak orang yang menganggap ini khurafat, syirik dan seterusnya. Tapi kan kita udah tahu. Dari mana taunya ikhwan? Jin yang ngasih tahu ketika nyerupin tubuh orang, terus bilang, kalau kamu nggak mau diganggu sama kami pas naik motor, baca bismillah, langkah 3 kali ke belakang. Paham nggak ikhwan di sini? Wahyu dari siapa ini? Dari jin. Sayangnya jin ini ngomongnya bukan ke Abu Hurairah dan nggak ada Rasulullah sekarang, sehingga nggak ada lapor, nggak bisa ngelapor ke Rasulullah ini benar apa enggak. Tapi langsung dipercaya sama perukiah ini bulat-bulat, kemudian dijadikan sugesti dan juga saran kepada orang-orang supaya melakukan itu. Ini nih kebid'ahan dan ini juga merupakan bentuk tasya'um atau tatoyur. Kalau enggak melakukan ritual itu, dia bakal diganggu jin. Na'udzubillah min dzalik. Apa tidak cukup ketika bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata billah, maka akan ada yang mengucapkan dalam riwayat At-Tirmidzi, yaitu dia telah dicukupi, dia telah dijaga, Allah yang jaga. Nah, kemudian ketika istawa ala markabihi, yaitu apa istawa itu apa nih? Apa? Duduk anteng di atas kendaraan. Istawa itu duduk pas. Kayak naik motor, nah duduk kayak ini istawa nih, istawa. Duduk enak nih. Kalau misalnya kayak gini, baca doa safar atau doa berpergian atau naik mobil, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cukup enggak itu? Cukup. Kenapa? Anak-anak sekarang seperti bertanya, udah lama enggak ketemu beliau. Anak pengen tanya ke beliau, "Akhi, Pak, Ustaz, ya, itu kan motor. Kalau mobil gimana?" Hah? Harus dimundurin dulu gitu 3 kali. Ya. Baru nggak diganggu setan. Ya Allah, lihat ikhwan. Ini sampai label peruqyah syar'iyyah yang banyak meruqyah loh, dan memang menuju sunnah orangnya tuh sampai ada yang berkain-kain gitu. Ini tahun 2015 dulu atau 2016. Ada yang bilang begitu ke anak di depan anak langsung, dan beliau langsung preventif. Memang ada sih orang-orang ikhwan-ikhwan kita tuh gini-gini, dikit-dikit khurafat, dikit-dikit syirik, dikit-dikit takhayul. Tapi ini yang pernah kita alami memang. Diketahui ada jin juga memberitahukan kepada kita, mereka tuh punya SOP sebenarnya. Pokoknya kata bagi mereka, bagi para jin, kalau misalnya nih driver ini sudah 3 kali mundurin, maka insya Allah jin-jin bakal nyerah. Ya Allah, ini aduh, nggak maju-maju ini kok kayak gini, kok peruqyah kayak gini. Ya, begitu ya ikhwan. Ya, jadi tatoyur termasuk syirik. Ya, jadi hati-hati dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan juga bisa diingat ya ikhwan, dan jangan dilupakan definisi tadi. Tatoyur adalah merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar atau yang diketahui tanpa adanya
sebab syar'i atau logis atau scientific. Scientific ini mencakup segala ilmu sains seperti medis, geologi, biologi, astronomi dan seterusnya. Maka semua itu ada penjelasan. Kalau ada penjelasannya alhamdulillah, kalau tidak ada penjelasannya enggak usah dipercaya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.